Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi kemajuan teknologi sepanjang sejarah. Nah, di materi sebelumnya, kemajuan iptek, Bapak Ibu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang kita masuk ke kemajuan teknologinya sepanjang sejarah. Jadi kita nanti akan bahas dari awal mulai adanya teknologi, Bapak Ibu. Peradaban awal di teknologi dasar. Teknologi pertama kali muncul pada peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir. Penemuan seperti roda sekitar 3.500 sebelum Masehi memungkinkan transportasi barang lebih efisien. Sedangkan sistem irigasi memungkinkan masyarakat bertani di lahan yang luas. Alat-alat dari batu dan logam juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambar di layar bahwa ada roda yang terbuat dari kayu, Bapak Ibu. Ya, berbeda sekali dengan roda yang sekarang. Itu bagian luarnya itu terdapat ban. Nah, ini mah terbuat dari kayu semuanya, Bapak Ibu. Cuman dari manfaatnya ini kita mulai mengetahui, ya, ini memungkinkan transportasi barang lebih efisien daripada kita membawa barang tersebut dengan badan kita, kalau dalam bahasa Sunda dipanggul istilahnya ya. Ini para ilmuwan terdahulu menemukan jenis roda yang bisa membawa untuk memperingankan pekerjaan manusia. Kemudian ada sistem irigasi yang memungkinkan masyarakat untuk bertani di lahan yang lebih luas. Ya, itu juga hampir sama pada sekitar tahun 3.500 sebelum Masehi. Kemudian revolusi industri pertama. Pada abad ke-18, revolusi Indonesia di Inggris membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja. Penemuan mesin uap oleh James Watt memungkinkan produksi massal di pabrik, khususnya di industri tekstil. Ini adalah transisi dari tenaga manusia ke tenaga mesin, mengubah perekonomian global. Nah, jadi yang menemukan atau yang menciptakan ya mesin uap yang pertama kali itu James Watt. Ya, James Watt. Nah, James Watt ini berkebangsaan Inggris, Bapak Ibu ya. Dia penemu yang pertama. Kemudian revolusi industri kedua. Pada akhir abad ke-19, listrik dan telepon menjadi inovasi besar. Listrik membuka jalan bagi penerangan modern dan mesin-mesin listrik di pabrik. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan cepat yang akhirnya menghubungkan dunia secara lebih efektif. Ya. Nah, Bapak Ibu juga pasti mengalami sebelum adanya handphone ya, sebelum adanya smartphone seperti ini kita mengalami terlebih dahulu penggunaan telepon duduk. Ya, telepon duduk. Meskipun tidak setiap rumah mempunyai telepon duduk, dulu ada yang dinamakan dengan istilah wartel, warung telkom atau warung telepon. Itu hanya bertahan sekitar 2-3 bulan saja Bapak Ibu ya. Cuman dampak dari penemuan telepon tersebut, ini yang digambar dapat lihat Bapak Ibu, ini biasanya ada di kerajaan-kerajaan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang semakin maju ke sini di tahun 2000-an itu sudah semakin lebih bagus desainnya ya. Ini mah masih kelihatan jadulnya ya, jadulnya. Nah, di sini penemuan ini dari Alexander Graham Bell ini menciptakan penemuan-penemuan yang sangat hebat. Dengan menggunakan kita bisa berbicara di titik A, menelpon dari dengan yang di titik B, C sampai Z. Itu bisa menggunakan telepon. Kemudian teknologi militer pada Perang Dunia. Ya, Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 memacu pengembangan teknologi militer. Pesawat tempurnya, ada tank ya, tank baja,
dan radar adalah beberapa inovasi utama yang tidak hanya berfungsi dalam medan perang, tetapi juga memicu perkembangan teknologi dalam sains dan industri lainnya. Ya, nah kita pasti anak-anak juga sering tahu ya Bapak Ibu karena melihat di televisi ketika ada peperangan itu pasti ada tank baja yang tidak tembus dengan menggunakan peluru, ya, dengan menggunakan peluru itu, ya. Kemudian pesawat tempur, ya, pesawat tempur. Bahkan sekarang ada juga main gamenya, ya, mainan game yang ada di HP. Yakin Bapak Ibu warga belajar semua atau anak dari Bapak Ibu semua yang menggunakan smartphone atau HP yang di dalam HP tersebut ada gamenya, pasti ada permainan yang menggunakan pesawat perang, ya. Itu. Kemudian era komputer awal. Pada tahun 1940-an, komputer pertama dengan merek ENIAC diperkenalkan untuk membantu perhitungan militer. Pada tahun 1950-an, transistor menggantikan tabung vakum membuat komputer lebih cepat dan kecil. Komputer mulai digunakan dalam bisnis dan riset ilmiah, membuka era baru komputasi digital. Ya, komputerisasi kayaknya Bapak Ibu. Nah, di sini ini komputer paling awal dengan tabung yang begitu besar, berat, dan sekarang lebih didesain lebih tipis, bahkan lebih cepat. Ya, dulu dikenal dengan istilah Pentium Bapak Ibu. Saya sedang kuliah juga, ini masih tren penggunaan di warnet ini, komputernya masih seperti ini. Ya, masih ada yang seperti ini, ada juga yang sudah layar datar seperti biasa. Nah, cuman kebanyakan di kantor-kantor ini masih menggunakan dulu itu masih menggunakan komputer yang semacam ini, ya, semacam ini. Itu dari era komputer awal. Kemudian teknologi ruang angkasa. Perlombaan luar angkasa di era 1950 dan 60-an menghasilkan pencapaian luar biasa, seperti peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet dan pendaratan manusia pertama kali di bulan itu oleh Amerika Serikat. Teknologi satelit yang dikembangkan selama periode ini menjadi dasar bagi komunikasi modern dan GPS. Ya, nah ini pada teknologi ruang angkasa. Ya, siapa yang pertama kali menginjak ke bulan Bapak Ibu? Neil Armstrong. Ya, Neil Armstrong itu nama penemunya. Itu dari Amerika Serikat. Kemudian era digital dan revolusi internet. Komputer pribadi mulai populer pada tahun 80-an. 1980-an memberi akses kepada masyarakat umum untuk bekerja dan belajar dari rumah. Pada tahun 1950-an, internet berkembang pesat dari ARPANET hingga World Wide Web yang merevolusi cara kita berbagi informasi dan berkomunikasi. Internet menjadi tulang punggung ekonomi dan sosial digital. Nah, dari tahun 1980-an Bapak Ibu, ya. Cuman sampai masyarakat di kalangan menengah ke bawah itu baru sekitar tahun 2000-an ya Bapak Ibu. Kemudian AI dan automasi. Nah, sekarang yakin di HP Bapak Ibu, di WA, di IG ada banyak AI, ya. Kecerdasan buatan. Kita menanya apapun AI pasti menjawab. Ya. Kecuali ada yang kemarin ngobrol ya, saya sedang ngobrol biasa bersama tetangga. Bro, ini gimana ya kalau misalkan menanyakan ke AI, nanyain saya jenis kelamin AI itu apa, nggak menjawab, bisa menjawab. Ya, tapi saya belum pernah nyoba ya Bapak Ibu. Cuman kebanyakan yang ditanyakan itu biasanya arti nama, bagusnya apa, pengertiannya apa, itu bisa dijawab oleh AI. Ya. Kecerdasan buatan atau automasi menjadi sorotan dalam teknologi modern. Dari asisten virtual seperti Siri hingga mobil otonom, AI mulai mengubah cara kita bekerja, hidup, berinteraksi, industri seperti manufaktur, dan layanan pelanggan juga mengalami transformasi besar dengan automasi. Ya. Masa depan teknologi, melihat ke depan, kita akan melihat lebih banyak inovasi yang difokuskan pada teknologi hijau seperti energi terbarukan, bioengineering untuk menciptakan solusi kesehatan baru dan kecerdasan buatan yang semakin canggih. Inovasi ini diharapkan akan membantu mengatasi masalah seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan global. Kesimpulannya,
Teknologi telah menjadi penggerak utama dalam sejarah peradaban manusia, dari alat-alat sederhana di zaman kuno hingga AI yang mengubah pola kerja di era modern. Sejarah ini menunjukkan bahwa inovasi akan terus mendorong peradaban ke depan, dan kita akan selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terjadi di masa depan. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan penilaiannya, supaya Bapak Ibu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.